Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Waode Nurwahida dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Di sini saya selaku moderator dari kelompok B Kuliah Kolaboratif D3 Farmasi Universitas Muhammadiyah Gresik dan S1 Farmasi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang persaingan perusahaan farmasi dalam mempromosikan obat yang merugikan konsumen. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memperkenalkan nama-nama dari kelompok P. Yang pertama dari Universitas Muhammadiyah Gresik, yaitu Anggun Sasmita, Dewi Laraswati, Putri Wulandari, Ari Maulidia, Afiatun Nurul Habibah. Selanjutnya dari Uni Muda Sorong, ada Cynthia Sari Dwi Kusmaningrum, Valentina Hetubun, Heti Aisyah, Ararida Ganis, Woode Nurwahida, Martina Elizabeth Maleke, Nilam Tiara Bles, Liwen Vinesia, Gusti Agung, Tabita Hawila Pasaribu, Darmayanti Tumpu, Rizka Nirwana Ilyas, Fahira, Faisal, dan yang terakhir Hendy Louis Belli. Langsung saja kasus yang ingin kami selesaikan. Seiring dengan semakin banyaknya perusahaan farmasi di Indonesia yang menyebabkan terjadinya persaingan dalam mempromosikan obat, sehingga tidak jarang sebuah perusahaan farmasi dalam bersaing dengan farmasi lainnya melakukan cara-cara yang akhirnya dapat merugikan pihak ketiga. Dalam hal ini, konsumen, obat-obatan, atau pasien. Perusahaan farmasi tersebut dalam mempromosikan obat melakukan cara kolusi dalam bentuk kerjasama dengan dokter, dengan cara memberikan komisi atau insentif kepada dokter pada setiap penulisan resep obat dari obat hasil produksi sebuah perusahaan farmasi. Hal ini merupakan kesepakatan bersama antara perusahaan farmasi dengan dokter karena obat yang berasal dari perusahaan farmasi yang punya kepentingan finansial terhadap resep yang ditulis dokter. Selanjutnya, dipersilakan untuk rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Darmayanti Tumpu, mahasiswa dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong. Di sini saya selaku presenter pertama. Selanjutnya ada keywords atau terminologi farmasi. Yang pertama ada promosi, adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan suatu barang atau jasa ke arah yang lebih baik. Selanjutnya konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia. Selanjutnya kolusi adalah bentuk pemufakatan jahat yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan meraup keuntungan. Selanjutnya ada komisi, yaitu imbalan dalam bentuk uang atau persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli dan sebagainya. Selanjutnya ada insentif, yaitu bonus yang diberikan jika seseorang atau sebuah institusi mencapai target. Selanjutnya ada finansial, adalah pengelolaan keuangan. Selanjutnya ada produksi, merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Dan terakhir adalah perusahaan farmasi, adalah perusahaan bisnis komersial yang fokus dalam meneliti, mengembangkan, dan mendistribusikan obat, terutama dalam hal kesehatan. Pada rekan selanjutnya, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Martina Elizabeth Maleke dari Uni Muda Sorong. Kita masuk dalam penyelesaian kasus. Bab 3, hak dan kewajiban konsumen. Pasal 4, hak konsumen, ayat 3, 4, dan 8. Ayat 3, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Ayat 4, didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Ayat 8, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Bab 3, bagian kedua, hak dan kewajiban pelaku usaha. Pasal 7, kewajiban pelaku usaha, ayat 6 dan 7. Ayat 6, memberi kompensasi, ganti rugi, dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Ayat 7, memberi kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang atau jasa yang diterima dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Liwan Kenesya Bilatur Luka dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep. Yang pertama yaitu judul persaingan perusahaan farmasi dalam mempromosikan obat yang merugikan konsumen. Yang kedua kita masuk pada kasus. Yang ketiga kita masuk pada pasal-pasal. Yang terbagi atas dua yaitu ada pada pasal 4 hak konsumen ayat 3, 4, dan 8. Yang kedua ada pada pasal 7 kewajiban pelaku usaha ayat 6 dan 7. Kepada rekan selanjutnya saya persilakan. Perkenalkan, saya Cynthia Sari Dwi Kusumaningrum dari Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Dari kasus yang kami dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah sangat jelas cara yang digunakan perusahaan farmasi dapat merugikan pihak ketiga. Pihak ketiga dalam hal ini adalah konsumen. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita harus menegaskan peraturan sesuai dengan kewajiban pelaku usaha. Nah, sebagai konsumen harus mempertahankan haknya sebagai konsumen. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok B, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.